Oke, sekarang kita masuk ke bab register. Kita langsung bahas aja ya. Oke, register. Di dalam register itu materinya ada register, shift register, register SISO, SIPO, PISO, sama PIPO. Which is ini sebenarnya ini serial in, serial out, ini serial in, parallel out, ini parallel in, serial out, parallel in, parallel out. Rangkaian pengembangan. Oke. Latar belakang, satu flip-flop hanya bisa menyimpan satu bit data. Bagaimana jika ada n bit data yang akan disimpan? Buat rangkaian NFF, N flip-flop untuk menyimpan n bit data. Rangkaian penyimpanan n bit data dengan menggunakan NFF disebut dengan register. Tuh, paham nggak? Contohnya ya ini. Kan kalau satu flip-flop ya cuma satu bit. Ya kalau ada 4 ya kita pakai 4 flip-flop. Itu namanya register, begitu. Rangkaian gabungan antara beberapa flip-flop, misal D flip-flop. Nah, ini misal yang D flip-flop. Kalau jika sinkronus maka satu clear untuk semua FF. Oke. Satu yang sinkronus clear untuk semua FF. Contoh, register dengan 4 FF untuk menyimpan 4 bit data. Oke. Pasti ya, karena kalau satu flip-flop 1 bit data ya, kalau 4 flip-flop ya 4 bit data. 4 input dan 4 output. Input dan output dilakukan secara paralel. Nah, ini contoh. Ini yang paralel in sama paralel out. Ini kita loncat. Shift register. Register yang dapat melakukan pergeseran shifting data biner yang disimpan ke arah tertentu. Shift register dibuat dengan beberapa FF yang disusun berantai. Output dari satu FF menjadi dari satu input FF berikutnya. Jadi output yang pertama itu akan menjadi input yang berikutnya, begitu. Ini contohnya yang SISO atau disebut dengan serial input sama serial output. Jadi masuknya serial, dia keluarnya juga serial. Jadi misal gini, kondisi awal shift register menyimpan 1011. Inputnya itu rangkaian data biner 1110. Logikanya gini, kan awalnya dia 1011, jadi di sini ada 1011. Misalnya paham? Nih. Ya kan? Inputannya rangkaian data biner 1110. Nah, kalau kita lihat di sini itu inputnya itu serial. Jadi kalau serial itu ciri khasnya yaitu kita masukin dari sebelah kanan. Jadi yang masuk pertama yaitu 0. Paham nggak? Kenapa disebut shift register? Karena dia kan cuma menggeser doang. Karena kan awalnya kan registernya 1011. Di sini 1011. Oke. Kemudian kita masukkan di input biner 110 dimulai dari bit yang paling kanan. Jadi yang masuk duluan apa? 0. Ketika 0 masuk, ya kan? 0 masuk ke sini. Jadi dia akan menggeser ini. Bit yang paling kanan dari ini akan menjadi outputnya. Dia akan tergeser keluar gitu. Yang 101 ini masih ada di sini gitu. Jadi dia masuk ke kiri. Ke bit yang paling kiri, terus bit yang paling kanan akan menjadi outputnya. Paham? Kemudian kan register sekarang kayak gini. Kemudian kita input lagi 1, ya kan? 1. Jadi 1 masuk, ini yang 1 paling kanan itu keluar jadi output. Kemudian 010 akan ada di sini. Ada di sini. Kemudian yang 1 ini dapat dari inputnya itu. Kemudian 1 lagi masuk, ya kan? 1 masuk, kemudian yang 0 ini keluar jadi output. Dan register sekarang 1101. Kemudian masuk lagi 1, jadilah dia 110. Dimana 1 akan keluar dan outputnya itu, kalau outputnya itu serial, kita bacanya dari bawah. Jadi outputnya itu 1011. Oke.
Paralel versus serial. Perhatikan dua rangkaian berikut, adakah perbedaan pada input dan outputnya. Jadi ini yang serial, ini yang paralel. Kalau serial itu satu-satu, kalau paralel masuk semua, keluar semua bareng gitu loh. Masuk bareng, keluar bareng. Kalau serial itu masuk satu-satu, keluar satu-satu. Gitu. Data di biner dilakukan sebagai rangkaian digit biner berurutan yang melewati satu baris data. Oke. Jadi maksudnya ini ya keluarnya. Masuk mulai dari yang kanan. Kemudian yang keluar duluan kan ini. Jadi kita bacanya tadi itu dari bawah kalau kita buat tabel. Paralel itu masuknya bareng, keluarnya juga bareng. Jadi kalau dibuat kayak gini itu bacanya dari atas. Sama outputnya juga bacanya dari atas. Ada namanya serial in, serial out, serial in parallel out, parallel in serial out, parallel in, parallel out. Serial in, serial out. Oke, inputnya serial, outputnya juga serial gitu bacanya. Sama kayak tadi shift registering seperti biasa yang tadi itu. Misal ini 1011 masuk, keluarnya ntar tergantung di sini apa gitu kan. Output juga rumus berurut tiap bit. Bacanya masuknya dari kanan, keluarnya ntar kalau di sini kalau kita buat tabel bacanya dari bawah, kalau kita buat lurus gini bacanya dari kiri. Paham nggak? Misal outputnya itu sama deh 1011, bacanya dari kiri itu. Itu ya lebih enaknya dibuat tabel kayak mana-mana tadi kayak gini. Nah itu bacanya dari bawah. Oke, serial in, serial out, parallel in, parallel out ya sama, gak ada perubahan. Kita masukin biasa dari atas, outputnya juga dari atas juga bacanya. Kemudian serial in, parallel out. Nah masuknya satu-satu tapi keluarnya bareng gitu. Jadi gini, data masuk, oke, data masuk misal 1010, nolnya masuk ke sini kan. Nah nunggu semua ini penuh baru bisa keluar gitu, katakan gitu. Jadi keluarnya gimana? Keluarnya Q1, Q2, Q3, Q4 itu dibaca dari kiri biasa karena parallel out. Oke. Karena serial in, jadi dia masuknya dari bit yang paling kanan. Parallel in, serial out, jadi masuknya bareng, cuman keluarnya satu-satu. Ups, mana? Input D1, D2, D3, D4 dapat masuk secara bersamaan. Output key berbentuk sequence setiap bit. Nih, dia masuk bareng, cuman keluarnya satu-satu gitu. Oke, kita masuk ke rangkaian pengembangan. Ada beberapa, kita akan belajar serial transfer, serial addition, sama universal ini nggak usah deh. Serial transfer. Rangkaian dapat mentransfer data dari satu register ke register lain. Data transfer 1 bit sekali waktu. Output register A masuk jadi output register B. Data loopback untuk register A. Oke. Ini diagramnya. Ini timing diagramnya. Ini block diagram ya namanya. Oke. Jadi si register A dia akan muter gini. Outputnya jadi input. Gitu. Outputnya jadi inputnya si register B. Misal awalnya contohnya itu awalnya dia register A itu menyimpan 1011, kemudian register B itu menyimpan 0011. Oke. T1 dia kan si bit ini kan jadi output. Aduh, susah amat sih. Si bit ini
dia akan jadi output ke sana, masuk ke register B. Kemudian bit ini akan berputar ke depan menjadi inputnya si register A. Paham nggak? Jadi dia untuk register B dia memasukkan bit datanya, ini dia akan berubah jadi gini. Ini satu ini jadi output, ya kan? Dia akan keluar gitu. Kemudian si satu ini dia akan pindah ke kiri sendiri, dari kanan sendiri pindah ke kiri sendiri. Terus berlangsung seperti itu. Ini kan satu. Jadi inputnya register B, jadi yang satu ini itu pergi. Dia akan berubah menjadi 1100, kemudian yang di paling kanan pindah ke paling kiri, jadi dia akan berbentuk 110. 1110. Kemudian si 0 ini masuk ke sini, ya kan? Si 0 yang ini itu keluar. Kemudian dia pindah ke bit paling kiri hingga dia mencapai bentuk yang semula. Gitu. Oke. Itu untuk yang serial transfer. Ini serial addition gini. Kita langsung ke contoh aja. Satu full adder digunakan ulang untuk setiap bit. Operasi dimulai dari bit paling kanan. Carry disimpan sementara dalam satu D flip-flop. Karena di sini itu D flip-flop. Carry dipakai untuk operasi bit selanjutnya. Oke, bilangan baru dimasukkan melalui shift register B. Shift control digunakan untuk menghentikan penjumlahan. Hasil penjumlahan bisa dilihat di shift register A. Jadi misal contoh shift register A. Gambarnya kelihatan. Shift register A itu menyimpan 0101. Shift register B menyimpan 0100. Inputnya itu 0000. Which is ini bebas ya. Ini cuma contoh aja. Kalau kita buat tabelnya, kita butuh yang namanya pertama biasa time, carry, S itu sum, shift register A sama shift register B. Untuk mendapatkan carry sama sum itu kita jumlahkan bit yang paling kanan register A sama bit yang paling kanan register B. 1 tambah 0 itu sumnya itu 1, carry-nya itu 0, ya kan? Paham? Kemudian sum ini masuk ke register A. Sum masuk ke register A. Kemudian si satu ini kan hilang. Dia kan terus geser gitu. Kemudian si carry ini digunakan nanti untuk penjumlahan sum berikutnya. Input baru ini ngaruhnya ke shift register bit. Gitu. Jadi dia 0 masuk ke sini. Nah, ini 0 milih ini. Gitu. Dia akan menggeser juga. Namanya juga shift register ya kan. Dia akan geser. Jadi inputnya si SRA itu didapat dari sum. Inputnya SRB didapat dari input baru ini. Oke, nih. Kalau ini sum, sumnya itu dibuat untuk inputnya shift register A. Oke, lanjut. Sumnya 1, oke dia masuk ke sini, kemudian dijumlahkan lagi bit yang paling kanan 0 tambah 0. 0 tambah 0 itu sumnya 0, carry-nya 0. Sumnya masuk ke sini, kemudian inputnya baru masuk ke sini, itu geser terus. Kemudian 1 ditambah 1 berapa? Hasilnya kan 0. Carry-nya 1. Oke, 0-nya masuk ke sini. Kemudian dia akan berubah kayak gini karena di shift, udah di shift 0 tambah 0 itu berapa? 0. Tapi di sini kita lihat ada carry, ya kan? Carry digunakan harusnya ke situ. 0 tambah 0 ada carry 1, jadi tambahkan 1 lagi, hasilnya kan sumnya 1, carry-nya 0 gitu.
hingga SRA ini membentuk susunan seperti SAM. Sama SRB itu akhirnya ya berubah jadi input baru itu. Oke. Jadi begitu yang serial addiction. Ini nggak usah. Oke. Kayaknya udah cukup itu aja.